Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan mencoba membahas tentang masalah konsep jual beli dalam Islam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang akad, ya, di mana akad adalah merupakan sesuatu yang sangat pokok dan yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah adanya akad tersebut gitu. Sekarang kita akan membahas tentang jual beli dalam Islam. Jual beli adalah suatu aktivitas yang memang itu hal yang lumrah kita lakukan ya, sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, maka jual beli itu adalah merupakan hal yang pokok yang biasa dilakukan oleh seseorang tanpa terkecuali ya. Siapapun dia ya, ketika dia hidup pasti pernah melakukan yang namanya jual beli. Namun terkadang kita sering tidak paham bagaimana Islam memandang tentang jual beli tersebut. Apakah memang semua jenis jual beli itu bisa kita lakukan ataukah tidak? Apakah jual beli itu dikatakan sah ataukah tidak? Sehingga kita perlu memperdalam tentang bagaimana konsep jual beli dalam Islam itu. Dalam kajian literatur fikih, jual beli itu diistilahkan dengan al-bai', ya, awis syiro. Al-bai' atau syiro itu adalah istilah jual beli di dalam kajian literatur fikih. Ketika kita mendefinisikan bai' atau syiro, itu artinya saling menukar harta dengan harta, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara tertentu ya. Said Sabiq mendefinisikan yang disebut dengan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka ya, suka sama suka, menjual menukar harta dengan harta dengan dasar suka sama suka. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola atau ditasarufkan dengan adanya ijab qabul dengan cara sesuai dengan syara. Dalam istilah lain, bahwa jual beli adalah mubadalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Artinya pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus atau dengan berdasarkan cara yang diperbolehkan. Dalam istilah lain, menurut mazhab Hanafiyah, ya, menurut keterangan Imam 4 mazhab mendefinisikan tentang tentang jual beli, bahwa jual beli adalah memiliki makna khusus, yaitu menukarkan benda dengan dua mata uang dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas. Itu definisi jual beli menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki, yang disebut dengan jual beli adalah memiliki makna umum, yaitu akad muawadhah, timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Ya, artinya ketika seseorang melakukan akad jual beli bukan semata-mata untuk menikmati suatu kesenangan. Artinya ada sesuatu di balik itu gitu yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang ketika melakukan akad jual beli. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang disebut dengan jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti penjelasannya, yaitu untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Jadi tidak boleh seseorang memperjualbelikan suatu barang itu pihak penjualnya mengatakan saya jual ini nanti jual lagi ke saya gitu, atau saya jual barang ini setelah 3 bulan jadi hak milik saya lagi ya gitu. Buat mazhab Syafi'i itu tidak boleh memperjualbelikan sesuatu dengan muakkad, adanya batasan waktu. Menurut mazhab Hanbali, yang disebut dengan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan sesuatu yang manfaat untuk selamanya,
bukan karena riba dan bukan karena utang. Jadi kesimpulannya dalam pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah, mereka mengemukakan bahwa jual beli adalah bukan hanya barang tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Jadi contoh misalkan tentang masalah jasa ya, seseorang menukarkan sesuatu dengan jasa itu tidak berbentuk barang. Contoh seseorang minta dicukur rambutnya, itu kan jual beli dalam bentuk jasa. Seorang naik angkot, naik ojek dan sebagainya itu kan dalam bentuk jasa. Itu bagian daripada jual beli. Cuman jual beli bukan bentuk barang, tetapi manfaat yang didapatkan dari seorang ketika menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalil hukum yang berkaitan dengan jual beli adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita semua insyaallah sudah hafal ayatnya ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan semua aktivitas yang berkaitan dengan masalah jual beli. Pada dasarnya jual beli adalah boleh ya, mubah hukumnya. Wa harrama riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Nah, ini dalil yang berkaitan dengan masalah jual beli. Jadi pada dasarnya jual beli itu boleh, apapun boleh kita memperjualbelikan ya, baik berupa barang maupun berupa bukan barang. Yang diperjualbelikan adalah manfaatnya. Pada dasarnya itu ya. Dasar hukumnya jual beli itu adalah hukumnya mubah. Sesuatu apapun yang kita miliki boleh kita perjualbelikan. Namun ada kaidah-kaidah tertentu. Ada barang yang diperjualbelikan yang dilarang seperti apa. Ada memperjualbelikan barang tetapi ternyata barang tersebut misalkan ya tidak memberikan manfaat atau memberikan kemudaratan kepada orang lain. Nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang konsep jual beli adalah Quran surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah dengan cara batil. Batil itu bisa seseorang memperjualbelikan barang dengan memaksa, itu bentuk kebatilan. Memperjualbelikan sesuatu dengan cara adanya unsur penipuan, itu merupakan kebatilan. Atau memperjualbelikan barang menyembunyikan yang busuk atau yang buruk ya, yang bagus itu yang ditampakkan itu adalah merupakan jual beli yang batil, termasuk juga di dalamnya ya. Allah lanjutkan ayatnya, illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Jual beli itu harus dilakukan dengan antarodin, saling rela, saling ikhlas, saling memberi dengan penuh hati, tidak ada unsur paksaan dan sebagainya. Ya, antarodin, ya saling ridho satu sama lain. Nah, ini ya konsep jual beli yang sangat indah yang diajarkan di dalam Islam. Adanya keriduan, adanya kerelaan. Ya, jadi ketika seseorang membeli suatu barang, kemudian ketika sudah dibeli sampai di rumah dia mengatakan, aduh, nyesel saya beli barang ini. Ini ada kemungkinan jual beli tersebut jual beli yang batil. Kenapa? Karena ada yang merasa dirugikan. Kenapa dia menyesal? Contoh misalkan dia menyesal karena ketika barang itu dibawa ke rumah ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, ini banyak kasus dalam jual beli online yang begini ya. Jual beli online ketika dia memesan barang, kemudian barang itu sampai ke rumah ternyata spesifikasi dari barang itu tidak sesuai gitu. Akhirnya karena sudah dibayar ya, ketika didapatkan ternyata tidak sesuai ya, akhirnya menyesal. Ini merupakan bagian daripada jual beli yang dilarang dan itu adalah merupakan jual beli yang batil ya. Teman-teman, oleh karenanya supaya kita tidak terjerumus ke dalam melakukan akad jual beli yang batil atau yang dilarang, maka kita harus mengetahui rukun dan syarat jual beli. Seperti apa rukun dan syarat jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam? Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya dua, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah menunjukkan sikap saling tukar suatu barang, dan qabul merupakan suatu sikap seseorang menerima atas pembelian barang tersebut. Ya, ijab dan rukun di dalam jual beli ya harus terpenuhi 3 rukun. Ya,
rukun di dalam jual beli agar jual beli itu sah, agar jual beli itu sesuai dengan syariat Islam, maka harus terpenuhi 3 unsur. Pertama adalah akidain, adanya penjual dan pembeli. Akidain ini adalah orang yang melakukan akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Seorang penjual dan pembeli haruslah mempunyai ahliyah, kecakapan, ya. Yang kedua, harus memiliki wilayah kekuasaan. Tidak boleh seseorang melakukan akad jual beli tidak cakap. Artinya orang gila gitu ya. Orang dipaksa atau anak kecil yang belum paham apa-apa melakukan akad jual beli, maka tidak sah. Atau adanya wilayah kekuasaan, artinya tidak dipaksa seorang ketika melakukan jual beli. Yang kedua adalah ma'qud alaih, objek barang yang diperjualbelikan. Objek barang yang diperjualbelikan itu adalah barang tersebut yang diperjualbelikan dengan suatu harga atau uang tertentu. Contoh, objek akad yang diperjualbelikan dinyatakan sah jika memenuhi unsur syarat. Di antaranya adalah barang tersebut milik sendiri, benda tersebut ada, ya, jelas juga sifat, ukuran, dan jenisnya. Maka tidak boleh seseorang memperjualbelikan barang itu belum dimiliki. Barang milik orang lain diperjualbelikan, ya. Ini banyak juga ya kasus di kita jual beli online, dia ngambil gambar ini, gambar itu, dan lain sebagainya. Kemudian dia iklankan seakan-akan dia sebagai pemilik owner barang tersebut, diperjualbelikan. Boleh nggak? Tidak boleh, kecuali dia sudah melakukan kesepakatan dengan pihak pemilik barang itu, bahwa dia mendapatkan izin untuk memperjualbelikan barangnya. Jadi kalau belum dapat izin, belum dimiliki, atau belum mendapatkan kesepakatan antara dia dengan pemilik barang atau dengan yang memproduk barang tersebut, dia langsung mengiklankan. Nah, ini menjadi tidak sah jual beli tersebut, ya. Ma'qud alaihnya atau objek barang yang diperjualbelikan itu belum dimiliki secara sempurna, ya, belum dimiliki secara sempurna. Maka benda yang diperjualbelikan itu harus milkut tam, milik yang sempurna, artinya bisa milik sendiri atau benda tersebut harus ada. Boleh benda tersebut tidak ada, ya, dalam jual beli, misalkan pesanan, disebut dengan jual beli salam, ya, atau jual beli yang barang tersebut belum ada kemudian dibuatkan, disebut dengan bai'ul istisna. Tapi itu pun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nanti akan kita bahas di belakang tentang jual beli salam dengan jual beli istisna. Yang ketiga adanya ijab qabul. Menurut Hanafiyah, beliau menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan ijab qabul tersebut. Menurut Hanafiyah, ijab qabul hukumnya sah walaupun diucapkan tanpa niat, ya, seperti jual beli dan saya beli ataupun disertai niat, ya. Misalnya akan saya jual dan akan saya beli, tetapi menurut Hanafiyah lafal perintah seperti juallah kepadaku atau belilah dariku itu dikatakan tidak sah, karena jual beli dengan redaksi seperti itu mengandung unsur penipuan atau ada sesuatu yang disembunyikan, ada unsur pemaksaan, ya. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli dengan lafal perintah pun hukumnya sah, karena yang terpenting adalah ada kerelaan dari kedua belah pihak di dalam akad jual beli tersebut. Syarat-syarat jual beli, ya, tadi rukun. Sekarang syarat-syarat jual beli itu ada 4 macam, ya. Rukun jual beli ada 3 macam. Ingat ya, tadi ada 3 macam apa aja? Pertama akidain, kedua belah pihak yang melakukan akad. Yang kedua adalah ma'qud alaih, adanya objek yang diperjualbelikan. Yang ketiga adalah adanya ijab dan qabul, itu rukun. Sedangkan syarat-syarat jual beli itu ada 4 macam. Pertama adalah syarat al-in'iqad, ya. Yang kedua adalah syarat sah jual beli itu sendiri, dan yang ketiga adalah syarat nafas, dan yang ketiga adalah syarat luzum. Apa itu syarat al-in'iqad, ya? Syarat sah jual beli in'iqad itu adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad sah secara syarat. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap batal. Ulama Hanafiyah mengungkapkan 4 macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu syarat yang berkaitan dengan akid, syarat yang berkaitan dengan akad, tempat terjadinya akad, dan objek yang diakadkan. Nah, menurut Hanafiyah ada 4 unsur di dalam
syarat inqad tadi. Yang kedua adalah syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat khusus dan syarat umum. Syarat umum adalah syarat yang harus terpenuhi pada setiap jenis akad jual beli. Jual beli dikatakan sah apabila terhindar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah jual beli dikatakan sah apabila atau jika terhindar. Terhindar dari apa? Pertama, terhindar dari ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, baik jenis, macam maupun kadarnya menurut pembeli. Jadi kalau seseorang memperjualbelikan barang, maka barang tersebut itu tidak boleh ada unsur ketidakjelasan. Apa yang diperjualbelikan? Membeli air, membeli kurma, atau membeli barang kebutuhannya harus jelas ya. Kalau tidak adanya ketidakjelasan tidak sah. Misalkan orang yang kaku atau orang yang gugup gitu ya, membeli sesuatu tidak jelas, boleh ditulis kalau memang dia tidak bisa mengungkapkan ya. AOI gitu, beli roti maksudnya gitu. Itu ada trending ya, ini ya iklannya orang yang tidak bisa bicara. Maka kalau memang dia tidak bisa, diwakilkan atau dia menulis dengan tulisan, membeli sesuatu dengan dituliskan. Yang kedua adalah ketidakjelasan harga. Ini ataupun masa apabila jual beli dilakukan dengan cara angsuran. Jadi harus jelas ketika kita datang ke showroom, kita membeli motor, kita membeli mobil ya, harus jelas apakah kita bayar cash atau kita bayar secara angsuran atau kredit. Kalau mau cash ya cash, kalau mau kredit ya kredit gitu. Jangan membeli kredit tapi kemudian di cash gitu. Maka yang kedua itu jual beli tersebut ya harus adanya jika terjadi ketidakjelasan harga. Yang ketiga adanya pembatasan waktu karena kepemilikan atas suatu barang tidak dapat dibatasi oleh waktu ya. Saya membeli jam hanya 5 menit misalkan. Buat apa jual beli jam hanya 5 menit gitu? Tidak boleh adanya keterbatasan waktu. Ketika saya beli ya jadi milik saya secara sepenuhnya gitu. Saya membeli air hanya untuk 2 jam. Airnya diminum, setelah dibeli dikeluarkan lagi setelah 2 jam, kan tidak mungkin, tidak masuk akal ya. Kemudian ketidakjelasan atau goror dalam sifat barang maupun bentuk. Ini adanya unsur goror, adanya unsur ketidakjelasan. Membeli burung yang masih di sangkarnya, burung yang masih terbang, membeli ikan yang ada di lautan ya, termasuk ini terjadi di masyarakat kita ya, jual beli ijon. Nah ini yang perlu teman-teman pahami. Jual beli ijon itu adalah jual beli buah yang masih berbuah, artinya yang masih berbunga, bukan berbuah. Beli buah tetapi masih bungaan gitu. Artinya belum jadi buahnya atau belum terlihat nampak buahnya gitu. Contoh misalkan seorang seorang pemborong membeli durian, padahal durian itu masih kembangan gitu, masih berbunga, dibeli dengan harga 500.000, dengan harga misalkan 1 juta, karena yang biasa duriannya itu lembut, duriannya itu banyak gitu kan, dia yakin bahwa dia membeli, padahal dia duriannya itu masih berbunga, belum menjadi buah dan lain sebagainya, dibeli dengan harga 500.000 ya. Itu ada unsur ketidakjelasan. Bagaimana kalau sudah dijual, kemudian diterima uangnya oleh pihak pemilik durian tersebut, ternyata ketika bagus buahnya Allah menurunkan hujan, Allah menurunkan angin sehingga rontok semuanya. Siapa yang rugi? Atau ketika buahnya itu bagus, lembut dan sebagainya, diambil oleh si pihak pembeli, dia beli hanya 500.000, tapi ketika diambil ternyata dapat 10 karung. 10 karung, misalkan dia mendapatkan keuntungan sampai 5 juta sampai 10 juta, padahal modalnya 500.000. Ini adanya unsur ketidakjelasan. Maka tidak boleh jual beli ijon ya, jual beli buah yang masih yang masih berbunga. Termasuk juga tidak boleh membeli buah yang masih di pohonnya gitu, borongan. Nah, ini banyak di masyarakat kita ya. Beli borongan gitu. Tidak boleh itu jual beli borongan. Kalaupun mau jual beli borongan,
harus diambil dulu buahnya, dikilo, ditakar, baru akad jual beli gitu. Ini banyak juga di kita ya, apa namanya, mancing ikan. Nah ini ya, mancing ikan banyak banyak kasus di masyarakat kita, apa, mancing ikan ya, bayar dulu, kemudian mancing sepuasnya gitu. Bisa jadi dia tidak dapat ya, tidak dapat ikan padahal dia sudah bayar gitu. Atau bisa jadi orang membeli membeli apa namanya, membayar dengan uang 50.000, ternyata dapat ikannya banyak satu karung gitu. Ada unsur ketidakjelasan itu ya. Maka itu jual beli yang, syarat sah jual beli yang yang tidak boleh. Kemudian adanya kemudoratan dalam penyerahan barang yang diakadkan. Nah, adanya kemudoratan ya. Artinya barang tersebut tidak memiliki manfaat. Yang keenam, adanya syarat yang merusak, yaitu syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan syarat tersebut tidak ada dalam syara maupun dalam kebiasaan masyarakat kita. Syarat khusus sahnya jual beli ialah sebagai barang yang harus diterima saat akad berlangsung. Jadi syarat khusus, jadi kan tadi ada syarat umum, ada syarat khusus ya. Syarat umum itu syarat yang jika tidak terpenuhi maka itu menjadi tidak sah. Adapun syarat khususnya dalam jual beli adalah diantaranya barang harus diterima saat akad berlangsung. Tadi sudah dijelaskan. Mengetahui harga pertama apabila jenis jual belinya adalah murabahah, saling menerima penukaran, harga yang dipertukarkan sama dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Jangan sampai dia sudah membeli ini kemudian dibungkus, setelah dibawa ke rumah ternyata tidak sesuai gitu ya. Ini tidak boleh ya. Yang ketiga adalah syarat nafaz. Syarat nafaz adalah syarat yang harus terpenuhi agar jual beli berlangsung. Syarat nafaz ini ada dua syarat, yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah dikuasai sepenuhnya atau hak milik penjual sepenuhnya, bukan hak milik orang. Tadi sudah dijelaskan ya, jual beli online dia mengiklankan di sana sini seakan-akan itu barang milik dia, ternyata dia belum mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut. Nah itu tidak boleh. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya. Ya, barang milik berdua, milik bersama diperjualbelikan tanpa ada izin dari pemilik yang pertama atau tanpa ada izin dari pemilik bersama itu, maka tidak boleh barang tersebut diperjualbelikan. Yang terakhir adalah syarat luzum. Syarat luzum yaitu syarat terikatnya jual beli secara sah, yaitu dengan melakukan akad jual beli yang terbebas dari salah satu jenis khiyar yang memperbolehkan, membatalkan atau tidak dilanjutkan jual beli tersebut. Ya. Itu adalah merupakan syarat-syarat di dalam jual beli. Kalau kita ulangi, syarat-syarat jual beli itu ada 4 macam. Pertama adalah syarat syarat iqad ya. Yang kedua adalah syarat sah jual beli. Yang ketiga syarat nafaz, dan yang keempat adalah syarat luzum. Ada beberapa macam jual beli. Apa aja macam-macam jual beli? Ditinjau dari segi bendanya yang diperjualbelikan ya, dapat dibedakan. Pertama, jual beli benda yang kelihatan. Jual beli benda yang kelihatan. Itu jual beli yang pada waktu akad barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli. Nah, ini biasanya kita belanja ke pasar gitu ya, atau ke toko, atau kita beli ke supermarket dan sebagainya. Yang kedua adalah jual beli salam atau biasa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung. Dan yang ketiga adalah jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum nampak. Nah, ini disebut dengan jual beli istisna. Kita memesan ya, membeli rumah, kemudian kita menentukan rumahnya seperti ini, bentuknya seperti ini, tolong dibuatkan. Kemudian kita mesan untuk supaya dibuatkan, setelah jadi baru kita melakukan akad jual beli. Ya. Nanti itu ada pembahasannya ya. Kedua, ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli. Dia terbagi kepada 3 bagian. Pertama adalah dengan lisan. Akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan bagi orang bisu dapat diganti dengan tulisan atau isyarat. Yang kedua dengan perantara, misalkan dengan tulisan atau surat, menyurat dan sebagainya. Ini jual beli online ya. Yang ketiga adalah jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya ya. Kita datang ke supermarket, kita datang ke tempat-tempat retail, kita mengambil barang tersebut dengan perbuatan, kita ngambil kemudian kita bayar.
tanpa adanya ijab kabul, itu sudah sah. Ketiga, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dinyatakan sah atau tidak bergantung pada pemenuhan syarat dari rukun jual beli yang telah dijelaskan tersebut. Ya, maka ini terbagi pada dua bagian, ada jual beli sahih, ada jual beli ghairu sahih. Jual beli sahih adalah jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Jual beli ghairu sahih adalah jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka dia terbagi pada dua bagian. Ada yang disebut dengan jual beli batil, ada yang disebut dengan jual beli fasid. Apa itu jual beli batil? Yaitu jual beli yang salah satu dari rukun maupun syaratnya terdapat kekurangan. Nah, ini terdapat kekurangan ketika di dalam rukun dan syarat jual beli tersebut itu terdapat kekurangan. Seperti misalnya jual beli bangkai yang bukan merupakan mal mutakawim. Mal mutakawim itu adalah mal memiliki yang dapat dimanfaatkan. Jual beli fasid adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut, seperti jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Jual beli yang dilarang, ya, ada jual beli yang dilarang. Apa aja jual beli yang dilarang? Ya, pertama adalah jual beli ketika panggilan azan. Nah, ini jual beli dilarang, ya, ketika azan berlangsung dia melakukan akad jual beli. Makanya kalau kita pernah umroh, kita pernah haji di Mekah dengan Madinah itu, seseorang ketika melakukan akad jual beli terdengar suara azan. Si penjual itu lewas aja begitu gitu. Dengan tanpa ada rasa takut barang itu dicuri, dengan tanpa ada rasa takut barang itu diambil, dia penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sudah menawar, ya, kita sudah menawar, ini berapa harganya, kamsyar Real misalkan, terdengar azan, ya kita dicuekin begitu aja, dia tokonya tanpa ditutup gitu ya, tokonya barang-barangnya tanpa ditutup, mereka yakin bahwa rezeki Allah yang menentukan gitu, dan dia tidak ada rasa takut sedikit pun, ya, ketika dia mendengarkan azan langsung dia meninggalkan tokonya gitu. Di kita kalau ada yang seperti itu, wallahu alam, ya, bisa jadi dicuri gitu. Di kita tidak aman, ya, karena di negara Arab mungkin, ya, Arab Saudi khususnya menerapkan syariat Islam. Jadi kalau ada orang yang berani mencuri, ya, tanpa ada CCTV, ya, karena bagi mereka yang melakukan pencurian seperti itu mendapatkan mendapatkan had yang sangat berat gitu, dipotong tangannya kalau sampai kepada seperempat dinar barang yang dicuri tersebut gitu. Jadi jual beli yang dilarang itu adalah pertama jual beli ketika panggilan azan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Quran surat Al-Jumu'ah, ya. Idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika telah dipanggil untuk melakukan sholat pada hari Jumat, ya, bukan hari Jumat aja, ya. Panggilan sholat, kemudian kita melakukan akad jual beli, kata Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah. Segeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ya. Di kita mah nanggung biasa gitu, ya, belum komat, sudah komat nanti masih terdengar dan akhirnya meninggalkan sholat berjamaah gitu, atau meninggalkan sholat, atau sholat berjamaah hukumnya misalkan nanti, ya, akhirnya tertinggal sholat. Jadi kita memang kesadaran masyarakat masih sangat rendah sekali, ya, padahal dia tahu hukumnya, ya, gitu. Kedua, jual beli untuk kejahatan. Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan atau kejahatan. Membuat bom, membuat senjata untuk perang, gitu, ya. Sengaja menciptakan bom, ya, sengaja menciptakan nuklir, tapi tujuannya diperjualbelikan agar negara satu dengan negara lain berperang, ini, ya, tidak boleh memperjualbelikan untuk kejahatan. Yang terakhir ada jual beli goror. Ya, goror adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya di kemudian hari dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli goror ini adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik dari ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an bai'il goror, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli goror, artinya jual beli adanya karena ada unsur penipuan di dalamnya, ya. Ini jenis-jenis jual beli tipuan itu banyak macamnya, ya.
ada jual beli dumping ya, memperjualbelikan barang karena menyembunyikan ketika orang butuh baru dijual dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Atau memperjualbelikan barang karena masuk ke dalam kategori juga adalah jual beli rekayasa. Ini juga banyak terjadi ya di kita. Jual beli rekayasa pasar disebut dengan bai'un najis dalam istilah fikih muamalah. Jadi seakan-akan barang itu laris, seakan-akan barang itu banyak yang membeli gitu. Dia di komennya itu positif itu. Barang ini bagus, barang ini enak dipakai dan sebagainya. Padahal itu ciptaan sengaja dibuat robot gitu. Nah, ini dilarang juga di dalam Islam. Demikian teman-teman materi kita yang berkaitan dengan masalah jual beli. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang masih belum paham, kita bisa mendiskusikannya bersama-sama. Bagi teman-teman yang ingin lebih memperdalam kajian fikih muamalah yang berkaitan dengan jual beli, silakan dibaca bukunya fikih muamalah jual beli yang sudah saya tuliskan di dalam buku ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing bersama, berbagi ilmu, dan aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.